Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan sebuah fitur untuk membuat sebuah materi yang ada di website sekolahpenggerak.com. Contoh pertama yang akan saya gunakan adalah bagaimana caranya membuat sebuah materi sederhana tanpa adanya kuis sama sekali. Jadi hanya sebuah materi. Kita bisa mulai langsung mengklik tombol atau panel berwarna merah ini dengan tulisan 2 titik administrasi guru. Selanjutnya kita bisa langsung klik tombol nomor 5 dengan captionnya membuat materi. Kita klik, dan sebelumnya kita coba tampilkan materi. Nah, di sini kita bisa lihat materi yang pernah kita buat sebelumnya ada di tampilan ini. Nah, untuk membuat materi baru, kita bisa langsung mengklik tombol plus, kemudian ada captionnya materi. Kemudian akan muncul sebuah dialog, sebuah panel. Nah, di sini kita akan membuat judul dari materinya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan materi sederhana tanpa quiz. Deskripsi singkat boleh di copy paste dari judul, tetapi kalau bisa dibuat lebih detail lagi, misalkan merupakan contoh contoh penerapan fitur baru misalkan. Nah, kemudian kalau untuk tag, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan kira-kira materi ini atau kursus ini kaitannya dengan istilah apa saja. Misalkan di sini saya tulis web sekolah. Terus kemudian Bapak Ibu pisahkan dengan koma, misalkan SKMS. Kemudian koma latihan, koma misalkan tutorial, atau koma TIK. Ini bebas. Misalkan Bapak Ibu membuat materi tentang biologi, fisika, berarti bisa ditulis di sana fisika, misalkan gaya bebas. Kemudian kaitannya dengan apa saja, nanti bisa dituliskan di sana. Untuk URL bisa dikosongkan, maka akan menggunakan background default dari web. Kalau misalkan Bapak Ibu punya URL atau link gambar background dari hasil pencarian dari Google, bisa Bapak Ibu pastekan. Nah, contohnya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi saya biarkan kosong saja. Nah, kemudian mengenai target pengguna, jika target penggunanya adalah siswa, Bapak Ibu bisa klik di bagian siswa. Jika Bapak Ibu ingin meng-share informasi terkait dengan materi untuk Bapak Ibu guru, bisa pilih guru, tata usaha, guru dan tata usaha, bisa orang tua, komite dan umum. Untuk yang umum ini otomatis bisa diakses oleh seluruh warga sekolah, yang sifatnya materinya tidak terlalu spesifik ke salah satu pilihan yang ada di atasnya. Untuk latihan kali ini kita pilih yang guru saja. Kemudian untuk kategorinya di sini ada beberapa. Karena ini latihan atau contoh atau video tutorial, saya pilih riset dan teknologi. Dan untuk levelnya saya pilih umum. Untuk pilihan kelas 10, 11, 12 ini yang sifatnya materi yang akan diberikan kepada siswa, jadi saya pilih yang umum. Sedangkan prioritas ini adalah mengindikasikan apakah materi tersebut bebas diakses, maksudnya boleh diambil atau tidak, atau disarankan atau recommended, atau bahkan diwajibkan. Nah, jika diwajibkan berarti Bapak Ibu guru atau target pengguna itu harus membuka dan menuntaskan kursus atau materi tersebut. Nah, saya pilih yang diwajibkan. Kemudian saya klik tombol save. Nah, kemudian di bagian bawah muncul spesifikasi kursusnya. Tapi di sini kita bisa lihat sudah muncul judulnya, materi sederhana tanpa kuis. Dan sini ada detail dari spesifikasinya. Nah, tetapi di sini ada tombol aktifnya itu cek centangnya tidak ada. Nah, ini biarkan saja Bapak Ibu.
dalam posisi seperti ini karena kita sedang membuat kontennya, kita belum membuat kontennya, sehingga selama proses pembuatan maka kursus ini atau materi ini tidak bisa diakses oleh siapapun dan tidak akan tampil ke target guru yang kita sudah setting di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai materinya baru kita bisa aktifkan sehingga bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah defaultnya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang perlu penyesuaian atau perlu diedit dari spesifikasi ini, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol di sini, yaitu tombol edit. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal edit saja. Kalau sudah tinggal klik save, nanti perubahannya akan tersimpan. Kalau tidak, diklik cancel. Nah, alurnya adalah setiap materi itu bisa memiliki beberapa konten. Nah, jadi minimal setiap materi memiliki sebuah konten. Nah, saat ini kita akan coba buat konten pertama. Nah, kita buat judulnya adalah konten misalkan pertama. Nah, defaultnya harus kita gunakan nomor urut 1 untuk default yang pertama. Jangan dibiarkan di angka 0, tapi kita ubah ke nomor 1. Nah, penjelasan selanjutnya adalah tentang durasi konten. Nah, maksudnya adalah di sini dalam satuannya menit. Kalau 0 tanpa durasi minimal, maksudnya adalah konten ini akan memiliki durasi tayang. Misalkan saya pilih 1, berarti akan memiliki durasi tayang selama 1 menit. Nah, selama 1 menit berjalan, belum sampai selesai. Jika belum selesai, maka peserta atau pengguna tidak akan bisa membuka kuisnya. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu punya kuis, konten yang memiliki kuis, nanti Bapak Ibu bisa setting berapa lama si pengguna itu harus fokus terhadap konten atau materi yang ada. Nah, setelah itu baru bisa mengakses kuisnya. Oke, jadi misalkan kalau saya setting 3 menit, berarti kuis yang ada dalam konten tersebut baru bisa diakses setelah 3 menit berjalan. Nah, ini saya pilih satu saja, hanya contoh. Nah, untuk KKM, setiap kuis itu kan nanti ada soal ya, soalnya itu ada nilainya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tentukan skor dari kuis tersebut, dari konten tersebut, kuis yang ada di dalam konten tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih berapa poinnya, tapi karena kita membuat contoh saat ini tidak menggunakan kuis, maka saya akan pilih 0 tanpa KKM. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan materi. Materi apa saja yang Bapak Ibu ingin masukkan, misalkan materi pelajaran misalkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketik manual atau bahkan bisa copy paste dari web atau dari Microsoft Word. Nah, nanti kalau ingin memasukkan gambar, Bapak Ibu tinggal copy paste di sini juga bisa, atau ada link YouTube, Bapak Ibu bisa klik di video seperti ini. Nah, misalkan saya buka YouTube ya, YouTube, kita lihat mana nih ya. Oke, Indonesia. Nah, kita copy ya, kita copy aja misalkan ini, kita paste, kita klik insert video. Nah, nanti akan tampil. Nah, ini seperti ini contoh. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal klik tombol save. Nah, kalau sudah kita save, maka tampilan materi kita akan muncul di bagian konten nomor 1 ini. Nah, setelah kita memiliki sebuah konten, nah setiap konten itu boleh memiliki kuis atau boleh tidak memiliki kuis. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan menampilkan menggunakan kuis. Berarti materinya sudah cukup seperti ini. Nah, tapi boleh Bapak Ibu tambahkan konten-konten lainnya tapi tanpa kuis. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa aktifkan dengan cara diklik tombol aktifnya seperti ini Bapak Ibu. Nah,
ketika kita akan akses, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengakses materi bisa melakukan caranya seperti ini Bapak Ibu. Masuk ke administrasi guru. Nah, kemudian ada tombol nomor 7 menampilkan materi. Atau bisa juga langsung di poin nomor 1, panel nomor 1 yang warna biru, ada tombol menampilkan materi. Ini sama saja. Kita klik. Nah, kita klik saja semua materi di sini. Nah, maka akan tampil tadi materi sederhana tanpa kuis. Nah, ini ada informasinya, spesifikasinya diwajibkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 1 konten dan 0 kuis dan durasinya adalah 1 menit. Nah, ini yang tadi kita buat, ada tagnya ya. Dia akan dipisah berdasarkan koma yang tadi sudah kita input. Kemudian di sini ada informasi 0 orang sedang mengerjakan, 0 orang sudah menyelesaikan, dan total yang sudah mengakses itu 0 orang. Nah, di sini ada judul, maaf, ini deskripsi dari materi, dan ini adalah judulnya. Nah, karena saya belum mengambil materi ini, maka tombolnya masih merah dan ada tulisan ikuti materi, dan sini mulainya masih belum tercatat. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah mengambil materi dari Bu Damai terkait dengan pengisian nilai ekstrakurikuler. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada 1 konten, 1 in progress, 1 finish, dan dari 2 orang. Jadi ada 2 orang yang sudah mengakses, 1 sudah selesai, 1 dalam proses. Dan ini status saya sudah selesai, berubah menjadi warna hijau. Dan ada waktu catatannya di sini, mulainya tanggal sekian, jam sekian, dan berakhir sampai selesai itu jam sekian. Nah, kita akan coba klik ikuti materi. Nah, di sini ada notifikasi. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka sebuah materi, maka langsung dicatat waktu pertama kali Bapak Ibu membuka, dan nanti akan dihitung berapa lama Bapak Ibu menyelesaikan sebuah materi. Jadi kalau belum yakin, Bapak Ibu bisa klik tombol cancel. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ingin mengikuti sebuah materi, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan cara mengklik tombol biru, ya saya yakin. Nah, ini adalah tampilan. Nah, di bawah ini materi sederhana tanpa kuis. Nah, ini judulnya. Nah, ini adalah konten pertama. Nah, di sini ada catatan akses konten. Saya coba buka, masih kosong karena memang ini baru pertama kali saya buka mengakses materi ini. Saya klik tombol konten, ya kita akan buka. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada durasi kontennya sudah mulai running down, countdown ya. Sudah itu mundur, ini materinya. Nah, ini open quiz. Kalau kita coba klik open quiz, kita coba buka. Ya, ternyata waktu akses konten belum terlampaui, silakan akses konten dengan seksama. Jadi nanti kalau ada kuisnya tidak akan terbuka sampai waktu ini selesai. Nah, karena ini tidak ada kuisnya dan memang tidak ada KKM-nya juga, otomatis ketika saya baru buka seperti ini saja, maka saya akan dianggap sudah tuntas sampai waktu ini selesai. Nanti Bapak bisa klik di sini, kemudian bisa play video dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh sederhana, materi sederhana tanpa kuis. Kita tunggu sampai dia 0. Oke. Nah, kalau sudah sampai 0, kita kembali lagi, kita klik tombol menampilkan semua materi. Nah, otomatis materi sederhana tanpa kuis tadi sudah dianggap selesai. Karena memang tidak ada kuis, hanya penyampaian informasi saja berupa materi, tinggal Bapak Ibu akses, tunggu durasi waktunya selesai, maka Bapak Ibu sudah dianggap mengakses materi tersebut. Ya, untuk video pertama ini saya rasa cukup sekian. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.